Suriah, kami akan rebut kembali Golan dari Israel. All those who kill innocent civilians are killers and terrorists, and they should be accountable as such. That includes your government? No, we are not killing citizens. We are not killing innocent people, from which all the civilians were pushed away by the terrorist organizations. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kementerian Luar Negeri Suriah merespon serangan pasukan Zionis atas warga Golan dan menegaskan agresi brutal pasukan Zionis adalah kelanjutan kebijakan permusuhan dan kejahatan rezim ini yang merupakan pelanggaran tegas atas hukum internasional. Kemlu Suriah mengumumkan Suriah bangga dengan sikap tegas penduduk Golan yang menolak proyek pendudukan Zionis karena proyek ini bertujuan untuk menduduki tanah pertanian di Golan. Menurut Kemlu Suriah, pendudukan rezim Zionis di Golan akan segera hadir. Seluruh proyek dan program rezim Zionis untuk membangun distrik adalah kesalahan, melanggar secara tegas resolusi 497 Dewan Keamanan PBB. Golan adalah milik Suriah dan akan tetap menjadi milik negara ini. Kembalinya Golan ke wilayah Suriah pasti akan terwujud. Masyarakat bersama pemerintah Suriah akan mengerahkan seluruh upaya untuk membebaskan Golan, imbuk Kemlu Suriah. Rezim Zionis hari Selasa menempatkan sejumlah tentaranya di wilayah pertanian Golan yang diklaim sebagai lokasi proyek turbin raksasa, melarang pemilik tanah memasuki wilayah ini. Aksi pasukan rezim Zionis tersebut memicu bentrokan dengan penduduk Golan. Sampai saat ini puluhan warga Suriah di Golan mengalami luka-luka. Gempar, 1 batalion Israel letakkan senjata dukung Palestina merdeka dan ikut jejak komandannya. Kabar mengejutkan datang dari tanah Zionis. 1 batalion resmi meninggalkan tempat bertugasnya, dikabarkan juga demi membela negara yang sudah ditindasnya, yaitu Palestina. Hal ini sangat bikin gempar para petinggi Israel yang akhirnya menyalahkan sang komandan. Situasi makin tidak kondusif dan membuat gejolak yang cukup tinggi. Sementara itu pasukan masih baku tempur. Kini yang dihadapi bukan perlawanan Palestina saja, namun pasukan yang juga berhasil mengalahkan Israel. Siapa lagi? Bukan Hizbullah dan juga Hamas beserta kelompok-kelompok perlawanan Palestina lainnya. Di sisi lain, seluruh batalion tentara Israel dari Brigade Golani meletakkan senjata mereka dan keluar dari pelatihan pada Selasa. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap perombakan kepemimpinan. Seperti dilaporkan Jerusalem Post, komandan batalion itu dicopot dari jabatannya. Sang komandan dilesenkan karena dianggap tidak layak untuk menduduki posisi tersebut. Itu media Israel melaporkan bahwa tentara memasuki gedung pelatihan di pangkalan mereka, meninggalkan senjata dan pergi. Meski demikian, para prajurit mengatakan bahwa mereka tidak meninggalkan senjata mereka tanpa pengawasan. Mereka mengaku meninggalkannya di bawah pengawasan orang lain. Kami lelah diam untuk waktu yang lama.
Kami tidak dihormati oleh batalion yang bertanggung jawab atas kami, sebut pernyataan para tentara itu. Mereka menyatakan bahwa jerami yang mematahkan punggung unta adalah pemindahan komandan mereka, yang mereka sebut sebagai ayah bagi kami selama 4 bulan terakhir ini. Dia membawa batalion ke ketinggian yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Kami tidak melakukan ini untuk memberikan dampak negatif terhadap keamanan nasional. Kami hanya lelah dengan situasi saat ini, lanjut pernyataan tersebut. Salah satu tentara mengatakan kepada Wala News, kami selalu merasa kurang dari yang lain. Selalu ada perasaan bahwa kami adalah kelas 2. Unit juru bicara Angkatan Darat Israel mengatakan ini adalah insiden serius yang tidak sejalan dengan nilai-nilai IDF. Pertahanan udara Suriah menembak jatuh rudal Israel yang menyerang daerah dekat ibu kota Damaskus. Berbicara kepada kantor berita Arab Suriah atau SANA, seorang sumber militer mengatakan serangan itu terjadi sekitar pukul 23.45 malam waktu setempat. Sumber tersebut menambahkan bahwa serangan rudal Israel dilakukan dari arah dataran tinggi Golan yang diduduki, menargetkan beberapa daerah di sekitar Damaskus, namun gagal total. Suriah makin waspada dan mengerahkan segala kekuatannya untuk menangkal serangan-serangan yang akan dan sedang diluncurkan oleh rezim Zionis. Pertahanan udara kami berhasil mencegah rudal agresi Israel dan menembak jatuh dari banyaknya rudal yang mereka tembakan ke arah kami, kata sumber itu. Ia menambahkan bahwa serangan itu hanya menyebabkan beberapa kerusakan material yang tak berarti. Seperti diketahui, Israel telah menduduki dataran tinggi Golan sejak 1967 ketika mengorbankan perang besar-besaran melawan Suriah dan beberapa negara regional lainnya. Rezim Israel telah membangun lusinan pemukiman di sana. Sejak itu, meskipun komunitas internasional tidak pernah mengakui kontrol yang diproklamirkan sendiri atas wilayah pegunungan tersebut. Tel Aviv telah menggunakan wilayah itu sebagai landasan peluncuran untuk tindakan agresi militernya terhadap Suriah. Serangan rudal rezim Tel Aviv secara teratur menargetkan posisi tentara Suriah atau sekutunya yang telah membantu negara mempertahankan diri dalam menghadapi militan yang didukung asing.